Banyak manusia menjalani hidup dengan satu pencarian yang tak pernah benar-benar selesai. Mencari Tuhan. Kita mencarinya di tempat-tempat yang jauh, di gunung-gunung tinggi, di perjalanan panjang, di buku-buku tebal, bahkan dalam berbagai pencapaian dunia yang kita kira akan membawa kita lebih dekat kepadanya. Namun, semakin jauh kita melangkah, seringkali justru kita merasa semakin kosong. Seolah-olah sesuatu yang kita cari itu selalu berada sedikit di luar jangkauan kita. Padahal, saudaraku, ada satu rahasia yang jarang disadari. Tuhan tidak pernah jauh. Ia tidak bersembunyi di langit yang tinggi, tidak pula bersembunyi di balik misteri yang tak bisa dijangkau. Justru, ia begitu dekat, lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Lebih dekat daripada pikiran kita yang terus berbicara tanpa henti, bahkan lebih dekat daripada diri kita sendiri. Masalahnya bukan karena Tuhan jauh, masalahnya adalah hati kita yang tertutup. Disinilah ajaran agung dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membuka satu pintu pemahaman yang sangat dalam. Beliau tidak mengajarkan kita untuk berlari jauh mencari Tuhan, tetapi justru mengajak kita untuk kembali ke dalam diri kita sendiri, kembali ke satu titik yang selama ini kita abaikan. Titik yang sunyi, namun menyimpan rahasia terbesar dalam kehidupan manusia. Beliau mengajarkan bahwa di dalam diri setiap manusia, sejak pertama kali diciptakan, Allah telah menitipkan sebuah cahaya. Cahaya yang bukan cahaya biasa, bukan cahaya yang bisa dilihat oleh mata, tapi cahaya yang bisa dirasakan oleh hati. Cahaya itu dikenal dalam ilmu marifat sebagai Nur Muhammad. Nur Muhammad bukan sekadar konsep, ia adalah asal mula. Ia adalah benih dari seluruh kehidupan. Sebelum langit dibentangkan, sebelum bumi dihamparkan, sebelum manusia dan malaikat diciptakan, cahaya ini telah ada. Ia adalah cahaya pertama yang menjadi sumber dari segala yang ada di alam semesta. Dan yang lebih mengejutkan, cahaya itu tidak hanya ada di luar sana, ia ada di dalam dirimu. Namun sayangnya kebanyakan manusia hidup seperti orang yang membawa harta karun di dalam dadanya, tetapi tetap merasa miskin. Kita sibuk mengejar dunia, mengejar pengakuan, mengejar kebahagiaan di luar, tanpa pernah menyadari bahwa sumber kebahagiaan itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita sejak awal. Cahaya itu tidak hilang, ia hanya tertutup. Tertutup oleh kesibukan dunia, tertutup oleh nafsu yang tak pernah puas, tertutup oleh pikiran yang terlalu bising. Dan perlahan, cahaya itu meredup. Bukan karena ia mati, tapi karena kita tidak pernah menoleh kepadanya. Hari ini, melalui penjelasan ini, saya ingin mengajak Anda untuk berhenti sejenak, bukan untuk lari dari dunia, tetapi untuk melihat ke dalam diri Anda sendiri. Untuk mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar pikiran, lebih luas dari sekedar emosi, dan lebih suci dari sekedar identitas yang selama ini Anda kenal. Kita akan bersama-sama menyelami satu perjalanan yang mungkin tidak terlihat oleh mata, tapi bisa mengubah seluruh cara Anda memandang hidup. Perjalanan menuju cahaya batin. Perjalanan untuk membangunkan kembali Nur Muhammad yang selama ini tertidur di dalam diri Anda. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajak Anda untuk menjadi bagian dari perjalanan ini. Jika Anda merasakan ada getaran kecil di hati Anda saat mendengar penjelasan ini, jangan abaikan itu. Bisa jadi itu adalah panggilan dari cahaya yang mulai ingin bangkit kembali. Dukung perjalanan ini dengan cara sederhana. Tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar setiap butiran hikmah yang kita bahas bisa sampai kepada Anda tepat waktu. Berikan like jika Anda merasakan manfaatnya, dan bagikan kepada orang-orang yang mungkin saat ini hatinya sedang gelap, sedang lelah, dan sedang mencari arah pulang. Dan saya ingin mengenal Anda. Tuliskan di kolom komentar dari mana Anda menyimak penjelasan ini. Biarkan kita saling terhubung, bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai saudara dalam perjalanan spiritual ini. Dari berbagai penjuru dunia, kita berkumpul dalam satu tujuan, mencari cahaya. Sekarang, tarik nafas Anda perlahan. Rasakan keheningan di dalam diri Anda. Karena kita akan segera membuka satu rahasia besar. Rahasia yang mungkin selama ini tersembunyi di balik kehidupan yang Anda jalani. Kita akan mulai dari dasar yang paling penting. Mari kita buka tabir pertama. Saudaraku yang terkasih, setelah kita membuka pintu pertama dalam perjalanan ini, kini kita melangkah lebih dalam, memasuki inti dari segala inti. Kita akan membicarakan sesuatu yang menjadi asal dari seluruh kehidupan, sesuatu yang mungkin selama ini hanya terdengar sebagai istilah,
namun belum benar-benar kita rasakan maknanya. Inilah tentang Nur Muhammad. Dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Nur Muhammad bukan sekadar konsep teologis, bukan pula sekadar istilah dalam kitab-kitab kuno. Ia adalah realitas pertama yang Allah ciptakan. Sebelum ada ruang dan waktu, sebelum ada langit dan bumi, bahkan sebelum ada makhluk yang bersujud kepadanya, Allah telah menciptakan satu cahaya. Cahaya itu adalah awal. Cahaya itu adalah sumber. Cahaya itu adalah Nur Muhammad. Bayangkan sebuah ruangan yang gelap gulita. Tidak ada cahaya sedikit pun. Anda tidak bisa melihat apapun. Tidak ada bentuk, tidak ada warna, tidak ada arah. Bahkan tangan Anda sendiri pun tidak terlihat. Dalam kondisi itu, semua seolah tidak ada. Padahal sebenarnya ada, hanya tersembunyi oleh kegelapan. Lalu, seseorang menyalakan lampu. Dalam sekejap, semuanya berubah. Kursi yang tadi tidak terlihat, kini tampak jelas. Meja yang tersembunyi, kini hadir di hadapan Anda. Ruangan yang tadinya terasa kosong, kini penuh makna. Cahaya itulah yang membuat segala sesuatu menjadi nyata dalam pandangan kita. Begitulah hakikat Nur Muhammad. Ia adalah cahaya yang membuat seluruh ciptaan menjadi tampak. Ia adalah penerang yang menjadikan alam semesta ini terlihat dalam keberadaannya. Tanpa cahaya itu, tidak ada makna, tidak ada kehidupan, tidak ada kesadaran. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa Allah menciptakan cahaya Nabi Muhammad dari keindahannya sendiri, dari sifat jamalnya. Dari cahaya inilah kemudian seluruh makhluk diciptakan. Ibarat sebuah pohon besar yang menjulang tinggi dengan ranting yang luas dan buah yang berlimpah. Semuanya berawal dari satu biji kecil yang sederhana. Nur Muhammad adalah biji itu. Ia adalah benih dari seluruh alam semesta. Dan yang lebih dalam lagi, benih itu tidak hanya ada di luar sana. Ia hidup di dalam diri kita. Saudaraku, di dalam hati Anda, di kedalaman yang mungkin belum pernah Anda sentuh, ada satu titik cahaya. Titik itu adalah percikan dari Nur Muhammad. Ia adalah bagian dari asal Anda. Ia adalah identitas sejati Anda yang sering terlupakan. Inilah mengapa banyak orang hidup dalam kegelisahan, meskipun secara lahiriah mereka memiliki segalanya. Mereka punya harta, punya keluarga, punya kedudukan, tapi tetap merasa kosong. Kenapa? Karena mereka lupa siapa diri mereka sebenarnya. Kita terlalu lama mengidentifikasi diri sebagai jasad. Kita merasa bahwa kita hanyalah daging dan tulang yang lahir, tumbuh, lalu mati. Kita sibuk merawat penampilan luar, tapi melupakan inti terdalam dari diri kita. Padahal, Anda bukan sekadar jasad. Anda adalah pembawa cahaya. Ketika kesadaran ini mulai muncul, sesuatu dalam diri Anda akan berubah. Ketakutan yang selama ini menghantui perlahan akan memudar. Rasa minder, rasa tidak cukup, rasa kesepian akan mulai menghilangkan kekuatannya. Karena Anda menyadari bahwa Anda terhubung dengan sumber yang tidak pernah habis. Inilah yang dalam ilmu makrifat disebut sebagai kesadaran asal. Tahap pertama dari perjalanan spiritual. Tahap di mana seseorang mulai bertanya bukan lagi tentang dunia, tapi tentang dirinya sendiri. Siapa aku sebenarnya? Dari mana aku berasal? Mengapa aku merasa ada sesuatu yang hilang? Dan disinilah tanda-tanda awal mulai muncul. Pernahkah Anda merasa rindu, tapi tidak tahu rindu kepada siapa? Pernahkah Anda merasa ada kekosongan, meskipun hidup Anda terlihat baik-baik saja? Pernahkah Anda merasa seperti sedang mencari sesuatu, tapi tidak tahu apa yang dicari? Itulah panggilan. Itulah suara dari cahaya di dalam diri Anda yang mulai mengetuk. Itulah Nur Muhammad yang ingin bangun. Namun kebanyakan orang mengabaikan panggilan itu. Mereka menutupinya dengan kesibukan, dengan hiburan, dengan distraksi. Mereka berusaha mengisi kekosongan itu dengan hal-hal duniawi. Tapi yang mereka butuhkan bukanlah tambahan dari luar, melainkan koneksi ke dalam.
Lalu bagaimana cara kita mulai membangun cahaya itu? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan jalan yang sederhana namun sangat dalam. Mulailah dengan kesadaran. Berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Ambil waktu untuk diam. Rasakan nafas Anda. Sadari bahwa setiap tarikan nafas adalah pemberian. Setiap hembusan adalah pelepasan. Dan di sela-sela itu, ingatlah Allah. Zikir bukan sekadar ucapan di bibir, ia adalah nutrisi bagi ruh. Sebagaimana tubuh membutuhkan makanan, ruh membutuhkan ingatan kepada Tuhannya. Ketika Anda mulai berzikir, meskipun pelan, meskipun belum khusyuk, Anda sedang mengetuk pintu cahaya itu. Mungkin di awal Anda tidak merasakan apa-apa. Itu wajar. Seperti seseorang yang mencoba menyalakan lampu yang sudah lama tidak digunakan, butuh waktu agar aliran listrik kembali stabil. Tapi jika Anda terus melakukannya, perlahan cahaya itu akan mulai menyala. Awalnya redup, kemudian hangat, lalu terang. Dan ketika itu terjadi, Anda tidak lagi membutuhkan bukti bahwa Tuhan itu dekat. Anda akan merasakannya sendiri, bukan dengan pikiran, tapi dengan hati. Saudaraku, perjalanan ini tidak dimulai dari langkah besar. Ia dimulai dari kesadaran kecil, dari satu momen diam, dari satu zikir yang tulus, dari satu niat untuk kembali mengenal diri sendiri. Karena sesungguhnya, siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Dan sekarang, setelah kita mulai menyadari bahwa di dalam diri kita ada cahaya yang agung, muncul satu pertanyaan besar. Jika cahaya itu begitu mulia, mengapa kita masih merasa gelap? Di bagian berikutnya, kita akan membuka rahasia perjalanan panjang ruh kita, sebuah perjalanan yang menjelaskan mengapa cahaya itu bisa tersembunyi dan bagaimana cara kita menemukannya kembali. Saudaraku yang terkasih, setelah kita menyadari bahwa di dalam diri kita ada percikan cahaya suci, Nur Muhammad, maka kini kita sampai pada satu pertanyaan yang sangat penting. Jika cahaya itu begitu murni, mengapa kita sekarang merasa berat, gelisah, bahkan jauh dari Tuhan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajak kita melihat sesuatu yang jarang kita sadari, perjalanan panjang ruh kita sebelum sampai ke dunia ini. Kita bukan makhluk yang tiba-tiba ada, kita adalah musafir, pengembara. Ruh kita telah melewati beberapa tingkatan alam sebelum akhirnya berlabuh di dunia yang sekarang kita jalani. Dan memahami perjalanan ini akan membuka satu kesadaran besar, bahwa hidup ini bukan sekedar tentang tinggal, tapi tentang pulang. Alam lahut, sumber cahaya, kesatuan dengan Tuhan. Perjalanan kita dimulai dari alam yang paling tinggi dan paling suci, alam lahut. Dalam bahasa hikmah, ia sering disebut sebagai lautan cahaya. Disinilah Nur Muhammad pertama kali diciptakan. Di alam ini, belum ada bentuk, belum ada nama, belum ada jarak. Segala sesuatu masih menyatu dalam keindahan ilahi yang mutlak. Bayangkan sebuah samudra tanpa batas, tanpa gelombang, tanpa riak, hanya ketenangan yang sempurna. Ruh kita berada di sana dalam keadaan yang sangat murni. Tidak ada rasa takut, tidak ada keinginan dunia, tidak ada konflik. Yang ada hanyalah kedekatan dengan Tuhan. Di alam ini, ruh tidak mengenal keterpisahan. Ia tidak berkata, "Aku" dan "engkau". Ia hanya berada dalam satu kesadaran, kehadiran ilahi. Namun, kehidupan tidak berhenti di sana, karena ada sebuah amanah besar yang harus dijalankan. Alam Jabarut, kekuatan dan kehendak ilahi. Dari alam lahut, ruh mulai turun ke tingkatan berikutnya, alam Jabarut. Disinilah ruh mulai diberi lapisan pertama. Ia tidak lagi sepenuhnya menyatu, tapi mulai menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Jabarut adalah alam kekuatan, tempat di mana ruh dibekali potensi, kehendak, dan kemampuan untuk menjalankan perintah ilahi. Namun, di tahap ini, ruh masih sangat suci. Ia belum terkontaminasi oleh nafsu. Ia masih sadar bahwa semua kekuatan berasal dari Allah. Ibarat seorang utusan yang diutus dari istana raja, disinilah ruh mulai memahami tugasnya. Ia belum sampai ke medan ujian, tapi ia sudah dipersiapkan untuk itu. Namun, perjalanan belum selesai.
ruh terus turun, semakin menjauh dari sumber asalnya. Alam malakut, alam malaikat, dan sifat kebaikan. Perjalanan berlanjut ke alam malakut. Inilah alam yang dihuni oleh malaikat, alam yang penuh dengan ketaatan dan kesucian. Di sini, ruh kembali diberi lapisan yang lebih tebal, namun justru disinilah karakter-karakter kebaikan mulai terbentuk. Sifat kasih sayang, kejujuran, keinginan untuk beribadah, rasa damai ketika mendengar ayat suci. Semua itu adalah jejak dari alam malakut yang masih tersisa di dalam diri kita. Pernahkah Anda merasa tenang ketika mendengar lantunan ayat Al-Quran? Pernahkah hati Anda luluh tanpa alasan saat berada dalam suasana hening? Itu bukan kebetulan, itu adalah ingatan ruh Anda. Ruh Anda sedang mengingat rumahnya. Namun, meskipun indah, perjalanan belum berhenti. Karena ada satu tingkatan terakhir yang harus dilalui. Alam nasut, dunia fisik, dan ujian kehidupan. Dan akhirnya, ruh sampai di alam yang kita tempati sekarang, alam nasut. Inilah alam dunia, alam fisik, alam yang penuh dengan ujian, godaan, dan konflik. Disinilah ruh dibungkus oleh tubuh yang terbuat dari tanah, tubuh yang berat, tubuh yang memiliki kebutuhan, tubuh yang membawa nafsu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa tubuh ini memiliki dua fungsi sekaligus. Ia adalah penjara dan juga kendaraan. Disebut penjara karena ruh yang asalnya bebas kini terikat oleh keinginan-keinginan dunia, nafsu makan, nafsu amarah, keinginan dipuji, rasa iri. Semua itu menjadi dinding yang membatasi cahaya ruh. Namun di sisi lain, tubuh ini juga kendaraan. Tanpa tubuh, ruh tidak bisa menjalankan misinya di dunia. Ia tidak bisa beramal, tidak bisa beribadah, tidak bisa membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan. Disinilah rahasianya. Mengapa kita diturunkan ke dunia? Mungkin Anda bertanya, jika alam lahut begitu indah, mengapa kita harus turun ke dunia yang penuh penderitaan ini? Jawabannya sangat dalam. Kita diturunkan ke dunia bukan untuk dihukum, tapi untuk dimuliakan. Di alam ruh, tidak ada godaan, tidak ada ujian, maka ketaatan di sana adalah sesuatu yang alami. Namun di dunia ini, ketika kita dihadapkan pada godaan harta, kekuasaan, ego, dan kenikmatan, lalu kita tetap memilih untuk mengingat Allah, disitulah nilai kita menjadi sangat tinggi. Disitulah cinta kita diuji. Dan disitulah derajat kita diangkat. Dunia ini adalah medan pembuktian. Perjalanan pulang, jalan makrifat. Namun, saudaraku, perjalanan ini tidak berhenti di dunia. Kita tidak diciptakan untuk tinggal di sini selamanya. Kita adalah pengembara, dan setiap pengembara pasti ingin pulang. Makrifat adalah jalan pulang itu, bukan dengan meninggalkan dunia secara fisik, bukan dengan lari ke gunung atau menyendiri tanpa arah, tapi dengan mengembalikan kesadaran ruh kita kepada asalnya. Kita tidak bisa kembali ke alam lahut dengan tubuh ini, tapi kita bisa kembali dengan hati. Bagaimana caranya? Cara naik kembali, membersihkan hati, dan mengendalikan nafsu. Perjalanan naik kembali dimulai dari satu hal yang sederhana, namun sangat berat, membersihkan hati. Setiap kali kita menahan amarah, kita sedang naik satu langkah. Setiap kali kita memilih memaafkan, kita sedang membuka satu pintu. Setiap kali kita melepaskan ego, kita sedang mendekat kepada asal kita. Dan setiap kali kita mengingat Allah, kita sedang menyalakan kembali cahaya itu. Mengendalikan nafsu bukan berarti membunuhnya, tapi menempatkannya di posisi yang benar. Nafsu adalah bagian dari ujian, ia harus ditundukkan, bukan diikuti. Ketika hati mulai bersih, pintu-pintu alam yang lebih tinggi akan mulai terbuka. Anda akan mulai merasakan ketenangan yang tidak biasa. Anda akan mulai memahami hal-hal yang sebelumnya terasa rumit. Dan perlahan, Anda akan merasa bahwa dunia ini bukan lagi tempat tinggal, tapi hanya tempat singgah. Saudaraku, 4 alam ini bukan sekedar cerita. Ia adalah peta. Peta perjalanan Anda. Dan sekarang Anda sudah tahu dari mana Anda berasal dan kemana Anda akan kembali. Namun masih ada satu pertanyaan besar yang tersisa. Jika kita tahu jalan pulang, mengapa kita masih belum bisa melangkah dengan ringan? Di bagian berikutnya, kita akan membuka rahasia terbesar yang menjadi penghalang perjalanan ini.
rahasia tentang hati yang tertutup oleh debu-debu dunia. Saudaraku yang terkasih, setelah kita memahami perjalanan panjang ruh dari alam yang paling tinggi hingga ke dunia ini, kita mulai menyadari satu kenyataan yang sangat dalam, bahwa kita sebenarnya tidak kehilangan cahaya. Kita hanya kehilangan kemampuan untuk melihatnya. Lalu muncul pertanyaan yang sangat jujur dari dalam hati. Jika Nur Muhammad itu ada di dalam diriku, mengapa aku tidak bisa merasakannya? Mengapa hidupku masih terasa gelap meskipun aku sudah berusaha mendekat kepada Tuhan? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan jawaban yang sederhana, namun sangat menohok. Cahaya itu tidak pernah padam. Yang tertutup adalah cerminnya. Beliau mengibaratkan hati manusia seperti sebuah cermin, dan Nur Muhammad adalah matahari yang selalu bersinar tanpa henti. Matahari itu tidak pernah redup, tidak pernah berhenti memancarkan cahaya. Namun, apa yang terjadi jika cermin yang seharusnya memantulkan cahaya itu tertutup oleh kotoran? Seberapa terang pun matahari, cermin yang kotor tidak akan mampu memantulkannya. Dari debu menjadi lumpur. Ketika kita lahir ke dunia, hati kita masih bersih, jernih, bening seperti kaca yang baru. Itulah sebabnya bayi selalu terlihat membawa ketenangan. Siapapun yang memandangnya akan merasakan kedamaian. Namun seiring waktu, kita mulai membiarkan debu menempel. Debu itu kecil, kebohongan kecil, rasa iri yang ringan, amarah yang sesaat. Awalnya terlihat sepele, tapi ketika tidak dibersihkan, debu itu menumpuk dan perlahan berubah menjadi lumpur. Dalam pandangan ma'rifat, lumpur ini adalah keterikatan hati pada dunia. Bukan berarti dunia itu salah, harta bukan dosa, jabatan bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika dunia masuk ke dalam hati. Ketika kita mulai merasa bahwa uang adalah sumber keamanan, ketika kita merasa bahwa pujian manusia adalah sumber kebahagiaan, ketika kita takut kehilangan sesuatu lebih daripada takut kehilangan Tuhan, disitulah cermin hati kita mulai gelap. 3 penghalang cahaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ada 3 penghalang utama yang menutupi cahaya dalam diri kita. 1. Dunia. Dunia menggoda dengan keindahannya. Ia tampak nyata, tampak menjanjikan, tapi sebenarnya fana. Ia membuat kita lupa bahwa semua ini hanya sementara. 2. Nafsu. Nafsu selalu merasa kurang. Ia tidak pernah puas. Ia ingin lebih, lebih, dan lebih. Nafsu membuat kita terus berlari tanpa arah. 3. Setan. Setan tidak memaksa. Ia membisikkan. Ia menanamkan keraguan. Ia membuat kita merasa tidak layak untuk kembali. Ia membuat kita menunda-nunda kebaikan. Ketiganya bekerja sama, menutup cahaya yang ada di dalam diri kita. Namun, saudaraku, sepekat apapun kegelapan itu, selalu ada kabar baik. Cermin itu masih bisa dibersihkan. Langkah pertama, taubat. Pembersihan dimulai dari 1 titik. Taubat. Taubat bukan sekedar ucapan astagfirullah. Ia adalah keputusan. Keputusan untuk berhenti berlari ke arah yang salah. Keputusan untuk berbalik arah. Jika selama ini kita mengejar bayangan dunia, maka taubat adalah saat kita berhenti, menoleh ke belakang, dan mulai berjalan menuju sumber cahaya. Taubat itu seperti air yang disiramkan ke lumpur yang mengering. Ia melunakkan hati, membuka celah agar cahaya bisa mulai masuk kembali. Langkah kedua, zuhud. Zuhud sering disalahpahami sebagai meninggalkan dunia. Padahal bukan itu maksudnya. Zuhud adalah mengeluarkan dunia dari hati, bukan dari tangan. Anda boleh memiliki harta,
tapi jangan biarkan harta memiliki Anda. Anda boleh punya jabatan, tapi jangan biarkan jabatan menentukan nilai diri Anda. Ketika hati tidak lagi bergantung pada dunia, maka karat-karat yang menempel mulai rontok. Cermin mulai bersih. Langkah ketiga, zikir. Zikir adalah alat penggosok hati yang paling ampuh. Namun zikir bukan sekedar gerakan lisan, ia adalah kehadiran. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa zikir sejati adalah menghadirkan Allah dalam setiap detik kehidupan. Dalam nafas, dalam langkah, dalam diam. Bayangkan Anda sedang menggosok cermin yang sangat kotor. Di awal mungkin Anda tidak melihat perubahan, bahkan terasa melelahkan. Anda berzikir, tapi pikiran melayang. Anda berdoa, tapi hati terasa kosong. Itu wajar. Jangan berhenti. Teruslah menggosok. Karena suatu saat, satu titik kecil akan mulai mengkilap. Dan dari titik itu, cahaya akan mulai masuk. Mujahadah, melawan ego. Namun proses ini tidak akan berhasil tanpa satu hal. Mujahadah, perjuangan melawan ego. Ego adalah musuh terbesar kita. Ia ingin dipuji, ia ingin menang, ia ingin selalu benar. Dan cara mengalahkannya adalah dengan melakukan hal yang berlawanan. Jika ego ingin marah, Anda memilih sabar. Jika ego ingin membalas, Anda memilih memaafkan. Jika ego ingin pamer, Anda memilih diam. Ini tidak mudah. Ini menyakitkan bagi ego, tapi menyembuhkan bagi ruh. Seperti mencabut rumput liar di taman agar bunga bisa tumbuh. Tanda hati mulai bersih. Saudaraku, ketika cermin hati mulai bersih, Anda akan merasakan sesuatu yang berbeda. Tiba-tiba Anda merasa tenang tanpa alasan. Di tengah masalah, Anda tidak lagi panik. Dalam sujud, air mata mengalir tanpa Anda mengerti kenapa. Itulah tanda. Bukan karena Anda hebat, tapi karena cahaya mulai menembus. Menjaga kebersihan hati. Namun satu hal yang sangat penting, membersihkan hati itu bukan sekali jadi. Dunia akan terus melemparkan debu setiap hari. Karena itu, hati harus terus dijaga. Dan waktu terbaik untuk itu adalah malam hari. Saat dunia terlelap, saat suara menjadi sunyi, saat tirai antara hamba dan Tuhan menjadi tipis, disitulah pembersihan menjadi paling kuat. 1 jam bersama Allah di malam hari bisa membersihkan apa yang tidak bisa dibersihkan seharian. Bahaya yang paling halus, ujub. Namun di akhir perjalanan ini, ada satu jebakan yang sangat halus. Namanya ujub. Merasa diri sudah bersih, merasa lebih baik dari orang lain, merasa sudah dekat dengan Tuhan. Itulah debu paling berbahaya, karena ia tidak terlihat, tapi bisa menutup seluruh cahaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, meskipun dikenal sebagai Sultanul Aulia, tetap merasa dirinya hamba yang hina di hadapan Allah. Justru karena itulah, cahayanya begitu terang. Saudaraku, ketika hati mulai bersih, Anda tidak lagi membutuhkan penjelasan panjang tentang Nur Muhammad. Anda akan merasakannya sebagai ketenangan yang tidak bisa dibeli, sebagai kekuatan yang tidak bisa dipatahkan, sebagai cinta yang meluap tanpa sebab. Cermin Anda mulai jernih, cahaya sudah mulai tampak. Namun, perjalanan belum selesai. Karena setelah cermin itu bersih, kita harus menyalakan cahaya itu sepenuhnya. Di bagian berikutnya, kita akan memasuki inti dari segala inti. Bagaimana cara mengaktifkan cahaya tersebut, agar ia tidak hanya terlihat, tapi benar-benar hidup di dalam diri Anda. Saudaraku yang terkasih, setelah kita membersihkan cermin hati dari debu-debu dunia, dari nafsu yang menutupi, dan dari bisikan yang menyesatkan, kini kita sampai pada satu titik yang sangat menentukan. Cermin itu sudah mulai jernih, pantulan cahaya sudah mulai tampak. Namun, ada satu pertanyaan yang sangat penting.
bagaimana cara membuat cahaya itu benar-benar hidup? Karena melihat cahaya tidak sama dengan menyalakannya. Merasakan ketenangan sesaat tidak sama dengan hidup dalam cahaya yang terus menyala. Disinilah ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membawa kita masuk ke inti terdalam dari perjalanan ini. Aktivasi cahaya melalui zikir sir. Jika sebelumnya kita membersihkan lampu, maka sekarang kita akan menyambungkannya ke sumber energi. Jika sebelumnya kita membuka jendela, maka sekarang kita akan mengundang cahaya masuk sepenuhnya. Zikir sebagai saklar spiritual. Kebanyakan orang memahami zikir hanya sebagai ucapan, mengulang nama Allah, membaca tasbih, tahmid, tahlil, semua itu benar, namun itu baru permukaan. Zikir sejati adalah kesadaran. Ia adalah saklar spiritual yang menghubungkan ruh kita dengan sumber cahaya ilahi. Bayangkan sebuah lampu yang sudah bersih, sudah siap, tapi belum dinyalakan. Selama saklar belum ditekan, ruangan tetap gelap. Begitulah kondisi banyak manusia. Hatinya sudah mulai baik, tapi belum terhubung. Zikir adalah saklar itu. Dan dalam perjalanan ma'rifat, zikir memiliki tingkatan. Tingkatan zikir dari lisan ke kedalaman jiwa. 1. Zikir lisan. Ini adalah tahap awal. Kita mengucapkan nama Allah dengan mulut kita. Allah, Allah, Allah. Di tahap ini, kita melatih diri untuk menjaga lisan dari hal-hal yang sia-sia. Ini penting, ini pondasi. Namun jika berhenti di sini, zikir hanya menyentuh permukaan. Zikir sejati, jika zikir lisan adalah seperti batu, maka zikir hati adalah lampu yang mulai menyala. Zikir hati. Zikir mulai turun ke dalam dada. Tidak lagi hanya terdengar di telinga, tapi mulai terasa di dalam. Anda tidak perlu bersuara keras, namun di dalam hati ada getaran yang terus mengingat Allah. Di tahap ini, hubungan mulai terbangun. Namun, masih ada satu tingkatan yang lebih dalam. Zikir sir atau zikir rahasia. Inilah puncaknya. Zikir sir bukan lagi tentang kata, bukan tentang suara, bukan tentang jumlah. Ia adalah rasa. Ia adalah kesadaran yang terus hidup bahkan ketika Anda diam, bahkan ketika Anda tidak sedang berzikir secara sadar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengibaratkan zikir sir seperti aroma bunga mawar. Anda tidak bisa melihatnya, tidak bisa menyentuhnya, tapi Anda bisa merasakannya, dan ia mempengaruhi seluruh suasana. Ketika zikir sir aktif, Anda tidak lagi merasa sendiri, Anda tidak lagi merasa jauh, Anda tidak lagi merasa kosong, karena Anda sadar Anda selalu bersamanya. Bagaimana cara mengaktifkan zikir sir? Ini bukan sesuatu yang instan, ia membutuhkan keheningan dan kesungguhan. 1. Keheningan atau khalwat. Di tengah dunia yang bising, sangat sulit mendengar suara batin. Karena itu, Anda perlu waktu untuk diam, bukan lari dari dunia, tapi memberi ruang bagi ruh untuk berbicara. Cari waktu meskipun hanya beberapa menit. Jauhkan diri dari distraksi. Biarkan diri Anda benar-benar hadir. Disitulah pintu mulai terbuka. 2. Kesadaran nafas. Setiap nafas adalah jembatan. Saat Anda menarik nafas, sadari bahwa itu pemberian Allah. Saat Anda menghembuskan, lepaskan semua selainnya. Zikir sir terjadi di sela-sela itu. Nafas menjadi ritme, zikir menjadi aliran, dan hati menjadi pusatnya. Fokus pada titik cahaya di dada Anda. Bayangkan di tengah dada Anda ada satu titik cahaya. Jangan dibayangkan dengan pikiran, tapi dirasakan dengan hati. Fokuskan perhatian Anda di sana. Jangan pikirkan masalah, jangan pikirkan dunia, hanya Anda dan cahaya itu. Awalnya mungkin terasa hampa, namun jika Anda terus melakukannya, titik itu akan mulai hidup. Ia akan menghangatkan, ia akan menenangkan, dan ia akan memanggil Anda lebih dalam. Dan disitulah koneksi mulai terjadi. Dampak aktivasi, ketika cahaya mulai memimpin. Saudaraku, ketika zikir sir sudah aktif, hidup Anda akan berubah.
bukan dari luar, tapi dari dalam. 1. Basirah, atau penglihatan batin. Anda mulai melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa, bukan dalam bentuk gaib yang menakutkan, tapi dalam bentuk pemahaman yang dalam. Anda mulai mengerti mengapa sesuatu terjadi, mengapa ujian datang, dan kemana arah hidup Anda sebenarnya. 2. Ketenangan hidup. Masalah tidak hilang, tapi cara Anda melihatnya berubah. Anda tidak lagi panik, tidak lagi gelisah berlebihan, karena ada keyakinan bahwa semua ini memiliki makna. 3. Intuisi ilahi, atau kompas hati. Hati Anda menjadi seperti kompas. Ketika akan melakukan sesuatu yang salah, hati terasa sempit. Ketika berada di jalan yang benar, hati terasa lapang. Ini bukan kebetulan, ini adalah cahaya yang mulai membimbing Anda. Istiqomah, kunci menjaga cahaya. Namun satu hal yang harus diingat, cahaya ini tidak akan bertahan tanpa penjagaan. Zikir itu seperti api unggun di tengah malam. Jika tidak diberi kayu, ia akan padam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat menekankan istiqomah. Bukan seberapa banyak Anda berzikir, tapi seberapa konsisten Anda melakukannya. Jangan menunggu hati tenang baru berzikir. Berzikirlah agar hati menjadi tenang. Di saat sempit, berzikir. Di saat lapang, berzikir. Di saat sedih maupun bahagia, tetap berzikir. Lama-kelamaan, zikir itu akan menjadi bagian dari diri Anda. Bahkan tanpa Anda sadari, hati Anda akan terus mengingat. Cahaya yang hidup. Saudaraku, ketika zikir sir sudah aktif, Anda tidak lagi merasa sebagai individu yang terpisah. Anda akan merasakan bahwa seluruh alam ini seolah ikut berzikir bersama Anda. Anda bukan lagi setetes air yang sendirian. Anda adalah bagian dari samudra. Dan di titik itu, hidup tidak lagi tentang mencari. Hidup menjadi tentang merasakan. Namun perjalanan ini belum selesai, karena setelah cahaya itu menyala di dalam diri Anda, ada satu tahap yang paling nyata. Bagaimana cahaya itu memancar keluar dan mengubah hidup Anda serta orang-orang di sekitar Anda. Di bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana Nur Muhammad yang telah bangun menjelma menjadi akhlak, menjadi ketenangan, dan menjadi rahmat bagi semesta. Saudaraku yang terkasih, setelah kita melalui perjalanan panjang dari mengenal asal cahaya, menelusuri jejak ruh, membersihkan hati, hingga mengaktifkan zikir sir, kini kita sampai pada satu tahap yang paling nyata. Tahap yang tidak lagi berbicara tentang apa yang kita rasakan di dalam, tetapi tentang apa yang terpancar keluar dari diri kita. Disinilah kebenaran makrifat diuji. Karena dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, makrifat bukanlah tentang kesaktian, bukan tentang kemampuan luar biasa, bukan tentang karomah yang membuat manusia terkagum-kagum. Makrifat yang sejati adalah akhlak. Jika cahaya Nur Muhammad benar-benar telah bangun di dalam diri seseorang, maka tanda pertamanya bukanlah ia bisa melakukan hal-hal aneh, tapi ia menjadi manusia yang paling lembut, paling jujur, dan paling membawa kedamaian bagi orang lain. Menjadi seperti matahari. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering menggambarkan seorang yang telah sampai pada makrifat sebagai matahari. Matahari tidak pernah memilih kepada siapa ia akan bersinar. Ia menyinari bunga yang indah dan juga tanah yang tandus. Ia memberi kehangatan kepada orang baik dan juga kepada orang yang membencinya. Ia tidak menunggu dipuji. Ia tidak menuntut balasan. Ia hanya memberi, karena memang itulah sifatnya. Begitulah manusia yang telah dibangunkan Nur Muhammad di dalam dirinya. Hatinya penuh dengan rahmah, kasih sayang yang luas. Ia tidak lagi melihat manusia dari perbedaan, dari status, dari latar belakang, tapi dari satu kesadaran, bahwa setiap manusia membawa percikan cahaya yang sama. Transformasi sifat. Revolusi dari dalam. Ketika cahaya itu benar-benar hidup, perubahan tidak bisa ditahan. Ia akan mengalir dan mengubah karakter seseorang dari dalam. Dari ego menjadi kasih sayang. Dulu mungkin Anda mudah tersinggung,
ingin selalu menang, ingin diakui. Sekarang, Anda lebih mudah memahami, lebih mudah memaafkan. Dari amarah menjadi kelembutan. Bukan berarti Anda tidak pernah marah, tapi marah Anda terarah, tidak melukai, tidak merusak. Dari butuh pengakuan menjadi ketulusan. Anda tidak lagi melakukan kebaikan untuk dilihat. Anda melakukannya karena hati Anda tidak bisa tidak melakukannya. Ini bukan perubahan yang dibuat-buat. Ini bukan pencitraan. Ini adalah buah dari cahaya. Lahirnya sakinah, ketenangan yang tak tergoyahkan. Salah satu tanda terbesar dari makrifat adalah lahirnya sakinah, ketenangan yang tidak tergantung pada keadaan. Dunia boleh berubah, masalah boleh datang, orang lain boleh mengecewakan. Namun, hati Anda tetap tenang. Mengapa? Karena Anda tidak lagi bergantung pada dunia. Anda telah menemukan sumber ketenangan itu di dalam diri Anda sendiri, di dalam hubungan Anda dengan Allah. Anda tidak lagi mencari kebahagiaan dari luar. Anda memancarkannya dari dalam. Ridho, menerima dengan lapang dada. Tingkat berikutnya adalah ridho, bukan sekadar sabar, tapi menerima dengan lapang dada. Jika diberi nikmat, Anda bersyukur tanpa menjadi sombong. Jika diberi ujian, Anda bersabar tanpa mengeluh. Karena Anda tahu, semua yang datang adalah dari Dia, dan Dia tidak mungkin salah dalam memberi. Inilah kedalaman iman yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang sudah hidup. Meneladani akhlak Nabi. Cahaya Nur Muhammad adalah sumber dari akhlak Nabi. Maka ketika cahaya itu hidup di dalam diri kita, secara alami kita akan meneladani sifat-sifat beliau. Sidik artinya jujur. Anda tidak lagi nyaman dengan kebohongan, sekecil apapun. Amanah artinya dapat dipercaya. Anda menjaga kepercayaan bahkan ketika tidak ada yang melihat. Tabligh artinya menyampaikan kebaikan. Anda menjadi saluran kebaikan, bukan penyebar keburukan. Fatonah artinya bijaksana. Anda mampu melihat sesuatu dengan jernih, tidak berburu-buru dalam mengambil keputusan. Ini bukan teori. Ini adalah manifestasi nyata dari cahaya yang telah bangun. Dampak nyata dalam kehidupan. Makrifat tidak membuat Anda meninggalkan dunia. Justru ia membuat Anda hidup di dunia dengan cara yang berbeda. Jika Anda seorang pedagang, Anda akan menjadi pedagang yang paling jujur, yang tidak menipu, yang memudahkan pembeli. Jika Anda seorang pemimpin, Anda akan menjadi pemimpin yang adil, yang memikirkan orang lain sebelum dirinya sendiri. Jika Anda seorang anggota keluarga, Anda akan menjadi pribadi yang paling lembut, paling sabar, dan paling menenangkan. Cahaya itu akan terlihat bahkan tanpa Anda berbicara. Orang akan merasa nyaman di dekat Anda. Orang akan merasa tenang hanya dengan melihat Anda. Bukan karena Anda perfekti, tapi karena ada sesuatu di dalam diri Anda yang memancar. Itulah barokah. Menjadi rahmat bagi sekitar. Saudaraku, tujuan akhir dari makrifat bukanlah untuk diri sendiri, bukan untuk merasa lebih tinggi, bukan untuk merasa lebih dekat, tapi untuk menjadi rahmat bagi semesta. Seperti cahaya yang tidak hanya menerangi dirinya sendiri, tapi juga menerangi sekitarnya. Anda menjadi penyejuk di tengah panasnya konflik. Anda menjadi penenang di tengah kegelisahan orang lain. Anda menjadi pengingat tanpa harus banyak berbicara. Kehadiran Anda menjadi doa bagi orang lain. Dan di titik itu, Anda tidak lagi bertanya, apa yang bisa saya dapatkan dari hidup ini? Anda mulai bertanya, apa yang bisa saya berikan? Saudaraku, ketika seseorang telah sampai di tahap ini, ia tidak lagi mencari cahaya, karena ia telah menjadi cahaya. Namun perjalanan ini belum benar-benar selesai, karena semua ini akan mencapai puncaknya pada satu momen yang pasti datang, saat kita kembali kepadanya. Di bagian terakhir nanti, kita akan menutup perjalanan ini dengan satu pemahaman yang paling dalam, bahwa seluruh perjalanan ini sebenarnya adalah perjalanan pulang. Saudaraku yang terkasih, kini kita telah sampai di penghujung perjalanan panjang ini.
Sebuah perjalanan yang mungkin tidak terlihat oleh mata, namun terasa begitu dalam di dalam hati. Perjalanan yang tidak mengubah dunia di luar kita, tetapi mengubah cara kita memandang seluruh kehidupan. Mari kita sejenak menoleh ke belakang, mengambil makna dari setiap langkah yang telah kita lalui. Kita mulai dari satu kesadaran sederhana, bahwa selama ini kita mencari Tuhan terlalu jauh. Padahal Ia begitu dekat. Kita diajak untuk mengenal cahaya pertama, Nur Muhammad. Cahaya yang menjadi asal dari segala kehidupan. Lalu kita menyelami perjalanan ruh, memahami bahwa kita bukan makhluk yang tiba-tiba ada, tetapi pengembara yang telah melewati berbagai alam, dari yang paling tinggi hingga ke dunia ini. Kita mulai mengerti bahwa hidup ini bukan sekedar tinggal, tapi tentang pulang. Kemudian kita masuk ke dalam diri, membersihkan cermin hati dari debu-debu dunia. Kita belajar bahwa cahaya itu tidak pernah padam, yang tertutup hanyalah hati kita sendiri. Kita belajar bertaubat, kita belajar melepaskan keterikatan, kita belajar berzikir, hingga akhirnya kita sampai pada tahap mengaktifkan cahaya itu. Zikir sir, zikir yang bukan lagi sekedar kata, tetapi menjadi nafas, menjadi rasa, menjadi kesadaran yang terus hidup di dalam diri. Dan dari sana, cahaya itu mulai memancar. Ia tidak berhenti di dalam, ia keluar, menjadi akhlak, menjadi kelembutan, menjadi ketenangan, menjadi kasih sayang yang menyentuh siapa saja yang berada di sekitar kita. Saudaraku, inilah hakikat makrifat. Makrifat bukan tentang menjadi hebat. Makrifat bukan tentang memiliki kekuatan luar biasa. Makrifat bukan tentang dikenal sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Makrifat adalah menjadi hamba. Hamba yang benar-benar sadar siapa dirinya. Hamba yang tidak lagi dipenuhi kesombongan. Hamba yang hidupnya penuh cinta kepada penciptanya dan kepada sesama makhluknya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa semakin tinggi seseorang dalam makrifat, semakin rendah hatinya. Semakin ia mengenal Allah, semakin ia merasa kecil di hadapannya. Dan justru disitulah letak keindahannya. Karena ketika seseorang sudah sampai di titik itu, ia tidak lagi mencari apa-apa dari dunia. Ia sudah cukup, karena ia telah menemukan sumber dari segala kecukupan. Cahaya sebagai bekal pulang. Saudaraku, suatu hari nanti perjalanan kita di dunia ini akan berakhir. Tubuh ini akan kembali ke tanah. Semua yang kita miliki akan kita tinggalkan. Namun ada satu hal yang akan tetap bersama kita. Cahaya itu. Cahaya yang kita bangunkan di dunia akan menjadi penerang kita di alam berikutnya. Ia akan menjadi obor di dalam kubur. Ia akan menjadi penuntun di padang mahsyar. Ia akan menjadi saksi bahwa kita pernah berusaha kembali. Maka jangan sia-siakan waktu yang tersisa, karena dunia ini bukan tempat tinggal. Ia hanya tempat persinggahan. Hati adalah rumah Tuhan. Ada satu pesan yang sangat dalam yang perlu kita jaga. Hati adalah rumah Tuhan. Maka jangan biarkan rumah itu dipenuhi oleh selainnya. Jangan biarkan ia dipenuhi oleh ambisi yang berlebihan. Jangan biarkan ia dipenuhi oleh kebencian. Jangan biarkan ia dipenuhi oleh kecintaan yang melampaui cinta kepadanya. Kosongkan, bersihkan, dan undang dia untuk hadir di dalamnya. Karena ketika Allah sudah bersemayam di dalam hati kita, maka seluruh hidup kita akan berubah. Kita tidak lagi gelisah, tidak lagi takut berlebihan, tidak lagi merasa sendiri, karena kita tahu kita bersamanya. Perjalanan yang tidak pernah selesai. Namun saudaraku, satu hal yang harus kita pahami. Perjalanan ini tidak benar-benar selesai. Tidak ada titik di mana kita bisa berkata, aku sudah sampai. Setiap hari adalah kesempatan baru. Setiap nafas adalah undangan baru. Setiap ujian adalah panggilan untuk naik lebih tinggi.
Hari ini mungkin hati kita bersih, besok bisa saja kembali kotor. Maka kita harus terus menjaga, terus membersihkan, terus kembali. Inilah hakikat perjalanan spiritual. Bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang terus kembali kepadanya. Penutup yang menggetarkan hati. Saudaraku yang terkasih, jika ada satu hal yang bisa Anda bawa dari perjalanan ini, maka bawalah ini. Teruslah berzikir, meskipun hati terasa berat. Teruslah mengasihi, meskipun dunia tidak selalu membalas dengan baik. Teruslah kembali, meskipun Anda merasa jauh. Karena sesungguhnya, setiap langkah kecil yang Anda ambil menuju Allah akan dibalas dengan langkah yang jauh lebih besar darinya menuju Anda. Jangan lelah, jangan menyerah. Karena perjalanan ini bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang arah. Dan arah kita adalah pulang. Pulang menuju cahaya, pulang menuju kedamaian, pulang menuju Dia yang sejak awal tidak pernah meninggalkan kita. Semoga perjalanan ini tidak hanya berhenti di kata-kata, tetapi hidup di dalam hati Anda, tumbuh, berkembang, dan bersinar, hingga Anda benar-benar merasakan makna dari satu kalimat yang agung, cahaya di atas cahaya.